Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Tanfira Shena dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Ingin mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Adi Setiawan, Damar Wirapradopo, dan yang terakhir Damar Amelia Putri untuk mempresentasikan materi artikel yang dipersembahkan untuk Ibu Dr. Randa Latifah Hasan Sajali. Materi artikel yang akan saya bawakan mengenai pengertian artikel, lalu ciri-ciri artikel, dan jenis-jenis artikel. Apa itu artikel? Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif argumentatif atau menghibur khalayak pembaca atau rekreatif. Lalu selanjutnya ada beberapa ciri-ciri artikel, yaitu yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulis, dan yang kedua, mengandung gagasan aktual, yang ketiga, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan, dan yang keempat, bukan merupakan hasil plagiasi, yang kelima, mengungkapkan masalah dan pemecahannya, dan yang keenam, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik, dan yang terakhir, menampilkan identitas atau nama penulis. Selanjutnya, jenis-jenis artikel yang dapat kita bagi menjadi dua, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan sudut pandang. Artikel berdasarkan isi berisi yang pertama ada artikel praktis, yang kedua ada artikel ringan, dan yang ketiga ada artikel opini, yang keempat ada artikel analisis ahli, dan yang terakhir ada artikel religi. Sedangkan berdasarkan sudut pandang penulis, yaitu berisi yang pertama ada artikel deskriptif, yang kedua ada artikel eksplanatif, yang ketiga ada artikel prediktif, dan yang terakhir ada artikel perspektif. Lalu, di sini ada evaluasi informasi dalam artikel, yakni yang pertama, menemukan informasi dalam artikel, dan yang kedua, membedakan informasi yang mana yang fakta dan yang mana yang opini. Setelah evaluasi, selanjutnya menemukan informasi dalam artikel, yakni berdasarkan opini dan berdasarkan fakta. Kalimat opini, yaitu kalimat yang mengandung opini. Contohnya, hujan di daerah pedesaan baunya seperti rumput basah. Sedangkan kalimat fakta, yaitu kalimat yang mengandung fakta. Contohnya, aroma pertama dikenal sebagai petrichor, dan yang lain disebut ozon. Lalu, bagaimana sih cara membedakan informasi opini dan yang fakta? Informasi opini yaitu yang pertama, berupa pendapat. Yang kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Yang ketiga, bersifat subjektif. Dan yang keempat, belum teruji kebenarannya. Dan yang terakhir, peristiwa yang belum terjadi. Sedangkan, informasi fakta yaitu yang pertama, benar-benar terjadi dan akurat. Yang kedua, teruji kebenarannya. Dan yang ketiga, bukti terpublikasi secara luas. Dan yang keempat, bersifat objektif. Dan yang terakhir, keterangan waktu dan tempatnya jelas. Lalu di sini terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa dalam buku menulis di media massa oleh Pariyati Sudirman. Yang pertama, menggunakan pendekatan deduktif. Yang kedua, menggunakan pendekatan induktif. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan kronologis. Dan yang keempat, menggunakan pendekatan logis. Dan yang kelima, menggunakan pendekatan spasial. Lalu yang terakhir, menggunakan pendekatan topikal. Selanjutnya, penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Di sini ada konstruksi artikel, yaitu yang berisi, yang pertama ada judul, lalu yang kedua ada pembuka, dan yang ketiga ada isi, dan yang terakhir ada penutup atau simpulan. Lalu membuat artikel juga ada langkah-langkahnya loh, yaitu yang pertama, menentukan tema, yang kedua, menetapkan tujuan penulis, dan yang ketiga, menentukan fakta yang berkaitan dengan tema, yang keempat, menentukan opini-opini berdasarkan fakta, yang kelima, menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu, dan yang terakhir, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Tapi, dalam penulisan artikel, ada hal yang harus kalian perhatikan. Apa aja halnya? Yang pertama, ada unsur 5W1H, yaitu what, who, why, where, when, dan how. Yang kedua, harus berdasarkan fakta yang akurat ya. Dan yang ketiga, jangan sampai menyinggung personal atau kelompok. Lalu,
Berikut ini adalah contoh artikel yang berjudul Kebakaran Hutan yang Terjadi di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang dalamnya memiliki iklim tropis. Negara ini terdiri dari banyak pulau di setiap wilayahnya. Meskipun harus diakui bahwa di Indonesia sendiri, dataran yang ada tentu tidak seluas lautan yang membentang luas. Namun demikian, Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup banyak, mulai dari Sabang yang terletak di Provinsi Aceh, sampai Merauke yang terletak di kawasan Papua. Namun, di beberapa tahun terakhir, Indonesia sering mengalami kebakaran hutan lantaran beberapa faktor yang ada, mulai dari faktor buatan atau dari manusianya sendiri hingga faktor alam. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran hutan memang tidak bisa dihindarkan dan tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini. Akan tetapi, untuk faktor dari tindakan manusia, perlu untuk ditindak dan dievaluasi. Memang sebuah keresahan tersendiri di mana manusia banyak yang kini kehilangan kesadarannya, sampai-sampai melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan banyak orang, termasuk dirinya sendiri, khususnya merugikan lingkungan hidup. Sedangkan hutan sendiri adalah sejenis habitat yang di dalamnya banyak spesies bergantung. Oleh karena itu, aksi dari manusia dalam menyebabkan kebakaran hutan harus diadili. Terlebih jika itu dengan tujuan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ada banyak alasan yang dimiliki oleh oknum saat melakukan aksi pembakaran hutan. Di antaranya adalah untuk pembukaan lahan yang baru atau pembangunan gedung-gedung yang baru, dan lain-lain. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak memikirkan bagaimana nasib dari flora dan juga fauna yang ada di dalam hutan tersebut. Flora serta fauna yang terdapat dalam hutan tentu akan melarikan diri. Namun, tentu ada juga yang hangus terbakar api lantaran ulah dari manusia itu sendiri. Mereka tentu akan kehilangan tempat tinggal aslinya. Bahkan, akan menjadi keresahan tersendiri jika mereka masuk ke wilayah pemukiman penduduk karena perasaan tidak memiliki rumah untuk tinggal. Maka, tidak mengherankan jika akhir-akhir ini ada banyak kasus penemuan hewan liar seperti singa dan macan yang masuk ke pemukiman warga. Berbeda lagi dengan faktor alam, misalnya karena kemarau panjang atau adanya sambaran petir kala hujan datang. Musim tentu tidak dapat diperkirakan oleh manusia, sehingga saat kemarau datang dengan masa yang amat panjang adalah hal yang sangat wajar. Akan tetapi, hal tersebut sangat berpengaruh kepada kondisi hutan yang setiap harinya terkena sangat matahari, menyebabkan munculnya percikan api, juga karena adanya petir yang menyambar sehingga memunculkan percikan api. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.